Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Retno Monika, NPM 2011030255, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas E. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang membahas tentang Islam di Indonesia pasca kemerdekaan pada mata pelajaran Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Ahmad Syaifullah. Islam di Indonesia pasca kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus, Reformasi Nasional meletus dalam bentuk proklamasi. Dengan adanya proklamasi telah memutuskan belenggu penjajahan dan menciptakan kehidupan baru. Pada bulan Oktober 1945, para ulama di Jawa memproklamasikan perang jihad fisabilillah guna melawan Belanda dan sekutu, serta memberikan fakta kepastian hukum bagi pejuang umat Islam. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 sampai ke-8 Masehi, yang didasarkan dengan ditemukannya batu nisan Fatimah binti Maimun yang terletak di dekat Surabaya pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Sedangkan menurut seorang musafir Maroko yang bernama Ibnu Batutah yang mengunjungi Samudra Pasai dalam perjalanannya ke Cina pada 1345 Masehi, serta ditemukan pula jika pada abad ke-13 Islam telah masuk ke Indonesia karena sekte Syafi'i sudah menetap selama 1 abad di sana. Perkembangan Islam setelah proklamasi kemerdekaan dan menjadikan Soekarno sebagai presiden pertama yang berlangsung sejak tahun 1945, yang pemerintahannya dikategorikan menjadi 2 kelompok besar, yaitu periode demokrasi liberal dari 1945 sampai 1958 dan demokrasi terpimpin pada 1959 sampai 1966. Islam revolusioner dan demokrasi liberal. Pada awal kemerdekaan, Indonesia sudah dihadapkan pada pertanyaan besar, yaitu apakah pemerintahan akan dijalankan berdasarkan ajaran Islam atau secara sekuler? Maka, dalam upaya menyelesaikan perdebatan tersebut, beberapa keputusan diambil, dan salah satunya adalah dengan mendirikan Kementerian Agama. Kementerian Agama resmi berdiri pada 3 Januari 1946 dengan Menteri Agama pertama yaitu M. Rasyidi dan dilantik pada 12 Maret 1946. Tujuan dan fungsi Kementerian Agama dirumuskan pada tahun 1967 yaitu 1. Mengurus dan pembinaan pendidikan agama di sekolah-sekolah serta membimbing perguruan-perguruan agama. 2. Mengikuti dan memperhatikan hal yang memperhatikan agama dan keagamaan. 3. Memberi penerangan dan penyuluhan agama. 4. Mengurus dan pembinaan peradilan agama serta menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan agama dan seterusnya. Setelah Wakil Presiden mengeluarkan informasi nomor 10 pada tanggal 3 November 1945 tentang memperbolehkan pembentukan partai politik, muncul kembali 3 kekuatan yang berselisih sebelumnya. Majelis Syuro Muslim Indonesia (Masyumi), Partai Sosialis dengan filosofi hidup Marxis, dan Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Nasional Sekunder. Pasca pemilu 1955, banyak terjadi dialog ideologis yang terbuka dan muncul 3 alternatif dasar negara, yaitu Islam, Pancasila, dan sosial ekonomi. Islam pada masa demokrasi terpimpin. Setelah keluarnya dekrit presiden pada 1959, berakhirlah masa demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin. Timbulnya pemusatan kekuasaan mencuatkan dampak yang variatif terhadap partai-partai Islam sehingga partai Islam yang tersisa hanya sedikit.
Partai Islam yang tersisa menyesuaikan dengan keinginan Soekarno, didukung oleh ABRI dan PKI. Beberapa bentuk penyesuaian seperti pemberian gelar Wali Al-Amr Al-Dahruri bi Al-Syaukah kepada Soekarno oleh NU, karena NU mendukung Manipul Yusdek Soekarno, sehingga setelah pembubaran Masyumi, NU menjadi partai Islam terbesar saat itu. Di era demokrasi terpimpin, Soekarno kembali menyuarakan gagasan lama Nasakom, nasionalis religius komunis, yaitu pemikiran yang ingin mempersatukan nasionalis, Islam dan komunis yang sekuler, sebagai suatu upaya untuk merendam gejolak politik antar kelompok. Namun, dengan upaya itu, peran partai tergerus kecuali PKI yang berperan penting. Situasi ini menciptakan ketegangan antara Islam dan komunisme, serta munculnya ketidakpuasan dari kalangan nasionalis sekuler dan angkatan bersenjata. Perkembangan Islam pada masa Orde Baru. Usaha-usaha partai Islam untuk menegakkan Islam sebagai ideologi negara dan dalam konstituante mengalami jalan buntu. Partai Islam melakukan survei terhadap kebijakan Soekarno, akan tetapi Partai Islam mengalami kemerosotan karena tidak ada posisi penting yang diserahkan pada Islam. Satu-satunya kepentingan Islam yang diluluskan adalah keputusan MPRS tahun 1960 yang memberlakukan agama di universitas dan perguruan tinggi. Kemudian, kegiatan keislaman yang semakin berkembang pada masa Orde Baru antara lain: 1. Bangunan Islam baru, masjid dan musola. 2. Pembangunan madrasah, pesantren dan perguruan tinggi Islam. 3. Adanya kegiatan Ramadan atau pesantren kilat. 4. Kegiatan keagamaan nasional. Dan yang kelima yaitu puisi Islam, drama dan pertunjukan seni Islam lainnya. Sejak penggulingan G30 SPKI pada 1 Oktober 1965, bangsa Indonesia memasuki babak baru, yaitu masa Orde Baru. Perubahan Orde Lama ke Orde Baru terjadi karena adanya kerjasama antara TNI atau Angkatan Darat dengan gerakan pemuda yang disebut Angkatan 1966. Pada tahun 1966, MPRS bersidang. Saat itu sedang dilakukan upaya untuk membersihkan sisa-sisa G30 SPKI. Dalam keputusan ini, bidang pendidikan agama mengalami kemajuan. Sejak tahun 1966, pendidikan agama menjadi hak wajib, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Yang selanjutnya, sejak tahun 1966, banyak perubahan yang terjadi pada bangsa Indonesia, mulai dari segi kehidupan, sosial, agama, dan politik. Era ini disebut Orde Baru dan munculnya kekuatan baru yang disebut kekuatan 66. Pemerintah pada masa ini bertekad untuk kembali pada UUD 1945 dan melaksanakannya secara murni dan konsisten. Atas tekad dan semangat pemerintah dan masyarakat, kehidupan beragama dan pendidikan agama memperoleh tempat yang kuat dalam struktur organisasi pemerintahan dan masyarakat. Dalam sidang MPR selalu ditegaskan bahwa pendidikan agama merupakan mata pelajaran di sekolah negeri pada semua jenjang pendidikan. Perkembangan Islam pasca reformasi. Di era reformasi, gejala seperti fenomena kebangkitan kembali kekuatan politik Islam itu bisa saja terjadi. Peran kelompok Islam, baik tokoh Islam maupun santri dalam mendorong gerakan reformasi sangat besar. Namun dalam perkembangan selanjutnya, gerakan reformasi tidak selalu berada di bawah kendali kelompok Islam. Berbagai persoalan tersebut harus bisa diatasi oleh partai-partai Islam di era reformasi sekarang ini. Adanya merger yang komprehensif mungkin tidak realistis, kecuali mungkin antara pihak Islam yang berasal dari klik yang sama,
Alternatif lain yang tersedia adalah koalisi, sehingga hanya sedikit partai Islam yang ikut pemilu. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya meminta maaf jika ada kesalahan baik dari isi materi atau tutur kata saya dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Syaifullah dan kepada teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.